Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini Khazanah kembali menyajikan kepada Anda embun-embun ilmu yang terpendam dalam luasnya Khazanah Islam. Pemirsa Khazanah, ayam merupakan salah satu unggas penghasil daging yang paling populer. Dalam setiap kesempatan ternyata hidangan berbahan dasar daging ayam sangat banyak diminati oleh berbagai kalangan. Nabi Muhammad SAW pernah memiliki kesan tersendiri terhadap hewan ini. Dalam sebuah sabdanya, Nabi SAW mengungkapkan bahwa ayam adalah hewan yang bisa mengetahui kedatangan malaikat. Bila engkau mendengar suara ayam jantan, maka mintalah karunia kepada Allah, karena ia melihat malaikat. Sedangkan bila engkau mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari setan, karena dia melihat setan. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Saat sabda ini diturunkan hingga manusia terus mengalami perkembangan berabad-abad, mungkin sabda ini hanya dianggap sebagai kelebihan ilmu pengetahuan yang dimiliki Nabi SAW yang ia dapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun pengetahuan Nabi SAW ini ternyata dibuktikan secara ilmiah oleh para ilmuwan abad ini. Sebuah studi dalam jurnal Public Library of Science menemukan bahwa ayam memiliki kerucut retina tambahan dibandingkan dengan manusia. Kelebihan ini memungkinkan mereka untuk membedakan warna tambahan. Para ilmuwan di Washington University di St. Louis yang dipimpin oleh Joseph Corbo mengatakan kemampuan untuk melihat warna berasal dari sel cahaya sensing khusus yang ditemukan di retina. Sel-sel yang disebut kerucut ini datang dalam berbagai rasa yang masing-masing dapat mendeteksi panjang gelombang cahaya yang berbeda. Manusia memiliki 3 jenis kerucut yang memungkinkan kita untuk melihat warna: merah, hijau, dan biru. Tapi ayam memiliki kerucut ekstra untuk melihat violet dan sinar ultraviolet. Terlebih lagi, kerucut ayam ini didistribusikan secara merata di seluruh retina, meningkatkan kemampuan burung untuk melihat warna di seluruh bidang visual mereka. Berdasarkan analisis ini, warna di retina ayam sangat melebihi yang terlihat di sebagian besar retina lain, dan tentu saja pada kebanyakan retina mamalia. Hal ini tentu sejalan dengan sabda Nabi SAW yang mengatakan bahwa ayam dapat melihat malaikat. Pasalnya, malaikat merupakan makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya, artinya dari sinar ultraviolet. Rasul bersabda, malaikat diciptakan dari cahaya, jin diciptakan dari nyala api, dan Adam dari tanah. Hadits riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Hal ini menjelaskan kepada kita mengapa setan melarikan diri saat disebutkan nama Allah. Penyebabnya adalah karena para malaikat datang ke tempat yang disebut nama Allah itu, sehingga setan melarikan diri. Setan terganggu bila melihat cahaya malaikat. Dengan kata lain, jika sinar ultraviolet bertemu dengan sinar inframerah di satu tempat, maka sinar merah memudar. Dan tahukah Anda mengapa ayam berkokok jika fajar tiba? Saat terbitnya matahari juga banyak terdengar ayam berkokok. Namun bukan karena mataharinya, melainkan melihat cahaya yang terpancar dari para malaikat-malaikat Allah yang sedang sibuk membagikan rezeki dari Allah untuk semua makhluknya setiap hari. Nabi SAW bersabda, tidak ada satu subuh pun yang dialami hamba-hamba Allah kecuali turun kepada mereka 2 malaikat. Salah satu di antara keduanya berdoa, "Ya Allah, berilah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang satu lagi berdoa, "Ya Allah, berilah kerusakan bagi orang yang menahan hartanya." Hadits riwayat Bukhari. Maka jangan lewatkan untuk selalu bangun subuh dan mengawali hari dengan kebaikan, sholat subuh dan bersedekah. Pemirsa Khazanah,
Berbeda dengan ayam jantan yang ternyata diberi keistimewaan oleh Allah bisa melihat malaikat. Ada hewan lain yang bisa juga melihat makhluk halus, tapi berbeda penciptaannya. Ada sejumlah hewan yang disebut Nabi SAW bisa melihat jin dan setan. Hewan apa saja? Rasulullah SAW mengabarkan dalam sabdanya, apabila kalian mendengar ringkikan keledai, maka berlindunglah kepada Allah dari kejahatan setan, karena ia telah melihat setan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bagi masyarakat Indonesia, hewan keledai yang disebut Nabi SAW bisa melihat setan ini mungkin kurang familiar, karena memang hewan ini tidak banyak hidup di Indonesia, tapi banyak hidup di negeri-negeri berpadang pasir, sehingga kita jarang sekali melihat atau mendengar langsung suara ringkikan keledai di malam hari yang disebut Nabi pertanda dia melihat setan. Akan tetapi dalam riwayat lain, Nabi SAW mengabarkan pada kita tentang hewan yang bisa kita temukan sehari-hari, yaitu anjing. Longlongannya sering kita dengar. Maka saat Nabi SAW mengabarkan bahwa longlongan anjing di waktu malam merupakan tanda hewan itu melihat jin atau setan, Rasulullah bersabda, jika kalian mendengar lolongan anjing dan ringkikan keledai di malam hari, maka berlindunglah kepada Allah, karena mereka sedang melihat apa yang tidak kalian lihat. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini makin menguatkan lagi teori bahwa sesungguhnya jin itu bukan sama sekali tidak bisa terlihat, melainkan karena materi atau zat yang menyusun tubuh jin terbuat dari inti api, sehingga memiliki molekul atau elektron yang bergetar dengan frekuensi dan panjang gelombang tertentu yang di luar range jangkauan mata dan telinga manusia. Terbukti, anjing dan keledai dapat mendengar dan melihat jin. Jadi tidak benar bahwa hanya para nabi saja yang bisa melihat jin. Lalu mengapa anjing dan keledai bisa melihat jin? Hal ini dikarenakan anjing dan keledai memiliki telinga dan mata yang bisa menangkap gelombang lebih dari telinga dan mata manusia. Keledai dan anjing itu dapat melihat dengan sinar inframerah, sedangkan setan sendiri berasal dari jin yang diciptakan dari api. Artinya, setan termasuk dalam lingkup inframerah. Karena itulah, keledai dan anjing dapat melihat setan, tetapi tidak bisa melihat malaikat. Ilmu pengetahuan membuktikan bahwa manusia hanya bisa melihat objek dengan gelombang cahaya di antara inframerah dan ultraviolet. Dengan kata lain, jika objek itu berada di bawah sinar inframerah, maka tidak akan terlihat oleh kemampuan visual mata manusia. Oleh karena itu, tidak mungkin manusia bisa melihat jin atau setan. Hal ini semakin menguatkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan, wahai anak Adam, janganlah sekali-kali kamu dapat ditipu oleh setan, sebagaimana ia telah mengeluarkan kedua ibu bapakmu dari surga. Ia menanggalkan pakaiannya dari keduanya untuk memperlihatkan kepada keduanya auratnya. Sesungguhnya ia iblis setan, dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman. Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Lalu bagaimana dengan penampakan-penampakan yang seringkali terdengar dari cerita-cerita orang tentang melihat jin atau setan? Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan, setan terkadang menjelma dengan berbagai bentuk, sehingga memungkinkan manusia untuk melihatnya. Maksudnya, manusia hanya bisa melihat penampakan jin dan setan yang sudah merubah bentuk dirinya. Tapi wujud aslinya seperti yang diciptakan Allah, manusia tidak akan bisa melihatnya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita tak diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat malaikat dan setan, seperti halnya kemampuan yang dimiliki beberapa hewan. Jika kita diberi kemampuan serupa, mungkin justru hidup kita tidak bisa tentram. Karena itulah,
Tuhan Allah yang Maha Adil hanya memberikan kemampuan istimewa itu kepada ayam jantan dan keledai serta anjing. Pemirsa Khazanah, apakah hanya hewan-hewan tertentu saja yang bisa mendengar dan melihat makhluk gaib? Memang kita seringkali mendengar cerita-cerita yang beredar di masyarakat tentang hewan-hewan lain yang jika bertingkah dan bersuara tertentu bertanda akan kehadiran makhluk gaib, bahkan dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat mistis. Misalnya burung gagak, salah satu binatang yang dipercaya banyak berkaitan dengan hal-hal kematian. Di beberapa kebudayaan dan mitologi, burung gagak kerap dikaitkan dengan sesuatu yang buruk. Di Eropa, gagak dipercaya sebagai burung peliharaan penyihir. Sedangkan di Indonesia, gagak di hutan dianggap sebagai pertanda kesulitan bakal timbul. Kehadiran gagak hitam bisa juga diartikan sebagai sang penjemput ajal. Apabila burung gagak berputar-putar di atas rumah, konon akan ada penghuni rumah yang segera meninggal. Gagak hitam memang paling suka dengan bangkai. Begitu ada bangkai, rombongan gagak akan langsung datang berbondong-bondong mengerubuti bangkai itu. Kedatangan gagak di perkampungan atau sekitar perumahan merupakan suatu tanda bahwa di tempat itu akan ada makhluk yang jadi bangkai. Menurut sebagian kepercayaan di tanah air, jika ada orang yang sedang sakit lalu terdengar suara burung gagak hitam, maka itu adalah sebuah pertanda bahwa orang yang sakit itu akan segera mati. Memang burung gagak mempunyai insting dan penciuman yang sangat tajam. Tak tanggung-tanggung, bahkan radiusnya bisa mencapai ribuan kilometer. Semua kepercayaan itu dalam teks-teks agama tidak ditemukan sumbernya, baik Al-Quran maupun hadis Nabi SAW. Terlepas dari kepercayaan yang berada di tengah masyarakat, di antara jenis-jenis unggas, gagak memang mempunyai tingkat kecerdasan tertinggi. Hewan ini mempunyai kemampuan belajar dan dapat memecahkan permasalahan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di sekitarnya. Bahkan kemampuannya dalam memecahkan berbagai masalah mirip dengan manusia. Dalam sebuah penelitian, gagak bisa mengenali wajah manusia, khususnya yang pernah menyakitinya, dan mereka mengingatnya selama bertahun-tahun. Mereka mengingatnya untuk suatu saat membalasnya. Pemirsa Khazanah, di antara bangsa-bangsa manusia, tidak ada bangsa yang sekuat Ya'juj Ma'juj, sekejam Ya'juj Ma'juj, dan sebanyak Ya'juj Ma'juj. Bangsa kejam ini kelak di akhir zaman akan dikeluarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kurungannya hingga membuat kerusakan di muka bumi. Janji akan dilepaskannya Ya'juj dan Ma'juj sangat mengkhawatirkan Rasul SAW, sebagaimana dituturkan salah seorang istri Nabi SAW, Zainab binti Jahsh. Nabi SAW bangun dari tidurnya dengan wajah memerah, kemudian bersabda, "Tiada Tuhan selain Allah, celakalah bagi bangsa Arab dari kejahatan yang telah dekat pada hari kiamat, yaitu telah dibukanya penutup Ya'juj dan Ma'juj seperti ini." Beliau melingkarkan jari tangannya. Saat itu Rasul SAW ditanya, "Ya Rasulullah SAW, apakah kita akan dihancurkan walaupun ada orang-orang salih?" Beliau menjawab, "Ya, jika banyak kejelekan." Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hingga apabila dibukakan tembok Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi, dan telah dekatlah kedatangan janji yang benar, hari berbangkit, maka tiba-tiba terbelalaklah mata orang-orang yang kafir. Mereka berkata, 'Aduhai, celakalah kami, sesungguhnya kami adalah dalam kelalaian tentang ini, bahkan kami adalah orang-orang yang zalim.'" Al-Quran Surah Al-Anbiya ayat 96.
Dari keterangan sejumlah hadis Nabi SAW bisa dipahami, saat ini bangsa Ya'juj dan Ma'juj masih terkurung di sebuah tempat yang dipagari tembok besi yang kokoh yang dahulu dibangun oleh Raja Zulkarnain. Tapi tahukah Anda bagaimana bangsa yang kelak di akhir zaman akan membuat kerusakan di muka bumi ini bisa lolos keluar dari tembok besi raksasa yang dibangun oleh Raja Zulkarnain? Kelak bangsa Ya'juj Ma'juj akan bisa menjebol dinding tembok kokoh yang dibangun Raja Zulkarnain, bukan karena kekuatan fisik mereka, bukan karena keuletan mereka yang terus-menerus menggali tembok secara terus-menerus, tapi yang membuat tembok raksasa jebol adalah kalimat zikir yang berbunyi insya Allah, jika Allah berkehendak. Lihatlah kedahsyatan ucapan insya Allah atau jika Allah berkehendak. Kalimat yang ringan dan mudah diucapkan ini bisa menjebol dinding kokoh yang mengurung kaum Ya'juj dan Ma'juj. Sejak dikurung oleh Raja Zulkarnain sampai sekarang, bangsa Ya'juj dan Ma'juj setiap hari berusaha keras untuk melobangi dinding besi agar bisa keluar dari kurungan. Hal ini dikisahkan Rasul SAW dalam sabdanya, sesungguhnya Ya'juj dan Ma'juj sedang berusaha keras melubangi dinding setiap hari, sampai apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berkata, pulanglah, kalian akan melubanginya besok. Kemudian esok harinya mereka kembali melubangi dinding itu dan bekerja lebih kuat dari yang kemarin, sehingga jika waktunya telah tiba, Allah akan mengirimkan mereka kepada manusia sesuai dengan keinginannya. Sehingga apabila mereka melihat cahaya matahari, pemimpin mereka berseru, pergilah, kalian akan melubanginya besok, insya Allah. Bisa juga kiranya dia mengucapkan kata pujian itu, namun ketika mereka kembali hendak melubanginya, ternyata dinding itu sudah seperti keadaan semula saat mereka tinggalkan kemarin. Tapi mereka terus melubanginya dan akhirnya berhasil keluar menyerbu manusia. Mereka mengeringkan air dan orang-orang berlindung di benteng-benteng. Mereka melepaskan anak panahnya ke langit, lalu anak-anak panah itu kembali dengan berlumuran darah. Mereka berkata dengan sombong, kita telah mengalahkan penduduk bumi dan langit. Kemudian Allah mengirimkan sejenis ulat pada tengkuk mereka hingga mereka mati. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, sesungguhnya binatang melata di bumi akan menjadi kenyang dan gemuk karena dapat makan daging dan darah mereka. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah, Ahmad, dan Al-Hakim. Bangsa Ya'juj dan Ma'juj mungkin saja tidak sengaja mengucapkan kata-kata insya Allah, atau memang diberikan ilham Allah agar mengucapkan kalimat itu, sehingga lobang yang setiap hari dibuat dan selalu kembali seperti sedia kala, tiba-tiba tetap berlubang, hingga akhirnya berhasil keluar dari kurungan setelah pemimpinnya mengucapkan kalimat insya Allah atau jika Allah berkehendak. Jika kalimat insya Allah begitu besar pengaruhnya pada bangsa yang kejam dan kufur kepada